Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan dalam keadaan semangat. Nah, pada hari ini kita mau kebaktian online lagi ya. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memimpin kami dan menyertai kami. Saat ini kami mau memulai kebaktian kami. Tuhan yang tolong supaya kebaktian kami bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Pimpin juga untuk anak-anak agar dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini berjudul Berani Menentang Kesalahan. Yuk, kita sama-sama mendengar ceritanya. Dalam banyak cerita yang kita baca atau dengar, Tuhan Yesus digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut dan sopan. Dan memang benar Tuhan Yesus datang bukan sebagai Tuhan yang menghukum orang-orang berdosa, melainkan sebagai Tuhan yang baik hati, murah hati, dan mau berkorban untuk keselamatan semua orang, bahkan orang-orang berdosa. Tetapi dalam beberapa kesempatan, sebenarnya kita dapati Tuhan Yesus juga tampil sebagai penentang yang mengkritik dengan tegas hal-hal yang tidak baik. Hal yang sama juga terjadi dalam cerita pada hari ini. Kita melihat Tuhan Yesus yang berangkat ke Yerusalem menuju bait suci pada hari raya Paskah orang Yahudi. Keadaan bait suci waktu itu penuh dengan orang-orang yang berjualan.
Keadaannya seperti di pasar, di mana banyak suara penjual dan pembeli di antara keributan. Ada juga suara-suara dari binatang, dan bisa dipastikan bahwa ada bau-bau yang tidak enak dari kotoran binatang yang tercium dalam lingkungan bait suci tersebut. Walaupun apa yang diperjualbelikan tersebut adalah kebutuhan untuk ibadah, namun seharusnya tidak diperjualbelikan dalam bait suci, karena bait suci bukan tempatnya untuk berjualan. Keadaan seperti itu harusnya tidak diizinkan oleh orang-orang yang mengelola bait suci, karena tentu akan mengganggu sekali untuk orang-orang yang hendak beribadah maupun orang-orang yang sedang beribadah. Lalu, mengapa para pengelola bait suci itu mengizinkan adanya penjualan-penjualan di depan bait suci? Sepertinya para pengelola bait suci memang sengaja memberikan tempat untuk berjualan, karena mereka juga mau mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Keadaan yang terlihat saat itu mungkin tidak bisa sekedar ditegur dengan kata-kata, sehingga Tuhan Yesus menjadi sangat marah dan langsung bertindak untuk membersihkan bait suci dari berbagai kegiatan dan barang-barang yang tidak seharusnya ada di sana, serta dari para pedagang yang sedang berjualan itu. Tukar-menukar uang dan penjualan binatang kurban yang dilakukan saat itu mungkin bukannya membantu mempermudah. Sebaliknya, mengambil keuntungan yang sangat besar, karena uang dan binatang itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang pergi untuk merayakan Paskah. Karena Tuhan Yesus sangat marah, akhirnya para pedagang dan penukar uang itu pergi dan tidak berjualan di bait suci lagi. Dari cerita di atas, tindakan Tuhan Yesus bukan sebuah tindakan penyerangan atau kekerasan terhadap para pedagang. Tuhan Yesus hanya merasa sangat marah karena bait suci yang merupakan rumah Allah, tempat-tempat orang beribadah, malah dijadikan tempat untuk berjualan, tempat untuk menukar uang, dan mungkin tempat itu dibuat kotor karena banyak binatang. Nah, Tuhan Yesus tidak mau orang-orang yang beribadah atau sedang berencana untuk beribadah terganggu karena hal itu. Maka dari itu Tuhan Yesus merasa sangat marah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, penyayang, lemah lembut, tapi Tuhan Yesus berani menegakkan kebenaran. Hal-hal yang menurut Tuhan Yesus salah, Tuhan Yesus akan tegur, dan Tuhan Yesus akan memberitahukan bahwa itu adalah tindakan yang salah. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus berlaku lemah lembut, kita harus mengasihi sesama kita, biarpun orang itu baik ataupun jahat kepada kita, kita tetap harus mengasihi mereka. Nah, tapi kita juga harus bertindak tegas untuk memberitahukan hal yang baik dan hal yang buruk. Kalau kita punya hal yang baik, kita sebarkan hal baik tersebut supaya orang-orang juga tahu bahwa itu adalah hal yang baik yang boleh dilakukan. Namun, apabila ada hal yang buruk, kita juga harus berani dengan tegas menegur atau memberitahu bahwa ada hal-hal yang buruk. Seperti misalnya di sekolah, teman-teman lagi ulangan dan ada satu anak yang mencontek. Nah, kalian sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus berani dengan tegas menegur anak tersebut supaya dia jangan mencontek saat ulangan, supaya dia bisa bertindak jujur dan dia bisa bertindak adil. Lalu untuk misalnya ada anak-anak yang mencuri misalnya, nah kalian sebagai anak-anak Tuhan juga harus berani menegur dan memberitahu bahwa mencuri itu bukan sebuah tindakan yang baik. Nah, anak-anak, di sini kakak mau ingetin lagi kepada kita semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus penuh kasih, lemah lembut terhadap sesama. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita juga harus berani dengan tegas menegakkan apa yang menjadi kebenaran dan memberitahukan kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Nah, anak-anak, ibadah kali ini sudah selesai. Kakak mau ajak kalian untuk berdoa semuanya untuk menutup ibadah kita pada hari ini.
Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang disampaikan. Tuhan tolong supaya kami diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang lemah lembut, anak-anak Tuhan yang penuh kasih terhadap sesama. Tapi kami juga mohon biar Engkau yang memberikan kami keberanian untuk dapat menegakkan apa yang menjadi kebaikan, untuk berani dengan tegas memberitahu bila ada hal yang tidak baik atau hal yang salah. Mohon Tuhan Engkau yang pimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selamanya. Juga Engkau juga yang pimpin untuk besok kami yang akan sekolah. Tuhan tolong, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berkati agar kami bisa bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kebaktiannya sudah selesai ya. Kakak mau ingetin, jangan lupa adik-adik untuk absen online, supaya absen adik-adik juga bisa tetap terdaftar. Oke, sampai jumpa di minggu depan dengan kakak-kakak yang lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.